Selamat datang di Jutek. Bicara jujur tanpa tekanan. Yang membahas berbagai misteri di negeri ini. Misteri yang bukan soal hantu di kuburan, tapi hantu kebenaran yang masih bergentayangan di ruang-ruang kekuasaan. Dan kini, mari kita bicara soal misteri kasus Munir yang sudah 21 tahun, tapi masih menyisakan banyak misteri. Awal September 2004, Munir Said Talib, aktivis HAM paling vokal yang suaranya banyak bikin pejabat gatal kuping, tewas di dalam pesawat Garuda Indonesia, rute Jakarta-Amsterdam. Hasil otopsi menyebutkan adanya arsenik di tubuh Munir. Bukan arsenik di laboratorium, tapi racun beneran yang masuk ke tubuhnya. Pertanyaannya, kok bisa racun seganas itu masuk di penerbangan internasional? Disinilah muncul nama Polikarpus Budihari Prianto, pilot Garuda. Dalam kesaksiannya saat persidangan, Polikarpus mengaku sempat ngobrol dengan Munir di salah satu coffee shop di Bandara Changi, Singapura saat transit menuju Bandara Schiphol, Amsterdam. Tapi waktu itu Polikarpus tidak lagi terbangin pesawat. Pengakuannya saat itu dia off duty, cuma numpang duduk. Aneh kan? Kalau kita ibaratkan ini adalah film, Polikarpus bukan aktor utama. Dia cuma cameo, tapi cameo yang tahu pintu masuk ke cerita gelap. Dan pintu itu katanya menuju lembaga atau institusi yang paling berkuasa untuk mengorek informasi di negeri ini, atau mendapatkan informasi apapun di negeri ini. Setelah kematian Munir, tim pencari fakta dibentuk. Mereka kerja, ngumpulin bukti, serahkan laporan. Tapi laporan itu kini menghilang. Di negeri ini, dokumen negara bisa hilang lebih cepat daripada rakyat kecil hilang haknya. Barang bukti lenyap, saksi dibungkam, dan aktor utama entah di mana. Yang dihukum Polikarpus. Hukumannya bolak-balik kayak main yoyo. Hingga akhirnya dia bebas dan kini sudah meninggal. Yang bikin tambah panas, ada dugaan keterlibatan petinggi BIN, Badan Intelijen Negara. Tapi ya, ketika kasus sudah masuk ke lingkaran intelijen, tiba-tiba semua kabar jadi samar. Kasus Munir bukan cuma soal hukum, tapi juga soal politik. Setiap ganti presiden, kasus ini muncul lagi kayak hantu di istana. Selalu jadi bahan pidato. Kita harus mengungkap kasus Munir demi HAM. Tapi setelah itu, sepi. Intinya, misteri Munir bukan sekedar siapa pembunuhnya. Ini tentang seberapa jauh negara berani menemukan dan menghadapi kebenaran. Dan sampai hari ini jawabannya, negara kita lebih berani menghadapi rakyat daripada menghadapi kebenaran. Demo mahasiswa gampang dibubarin, tapi mengungkap dalam kasus Munir ribet katanya. Indonesia disebut negara hukum. Tapi kalau dilihat dari kasus Munir, hukum kita lebih cocok disebut hukum rimba. Yang kuat bebas, yang lemah jadi korban. Kebenaran bisa hilang sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Munir pernah berkata, kebenaran tidak bisa dibunuh. Mungkin dia benar. Kebenaran tidak mati. Tapi 20 tahun lebih, 21 tahun kita menunggu. Dan sampai sekarang, yang kita lihat hanyalah negara yang berulang kali membuktikan satu hal. Bukan rakyat yang takut kepada kebenaran, tapi negara yang takut pada keberanian. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau suara-suara seperti Munir dibungkam,
tugas kita adalah terus mengingat. Karena lupa adalah bentuk kematian yang paling sempurna. Dan itu yang paling diinginkan oleh mereka yang membunuhnya.